pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Sehat Bapak Ibu? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan di pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan di hari ini. Berkat penyertaan boleh kami nikmati, berkat penyertaan boleh kami rasakan bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, bacaan kita Alkitab di pagi ini Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua juga yang diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 tadi, Daud sang pemazmur menggugah diri dan jiwanya sendiri untuk memuji Allah atas kebaikannya kepada Daud secara khusus dan kepada jemaat secara umum. Manusia sebenarnya kerap lupa bahwa sejatinya sebagai orang yang telah diselamatkan dan mengalami kasih karunia Allah di dalam diri Kristus Yesus, maka kita harus belajar memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud berseru kepada dirinya untuk melakukan hal yang pertama, memuji Tuhan. Atau pujilah Tuhan. Sama ya, memuji Tuhan atau pujilah Tuhan. Pandemi, guncangan COVID-19 ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemarin 2,5 tahun yang lalu, atau hampir 3 tahun yang lalu, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan harta, banyak orang kehilangan usahanya, banyak usaha yang bangkrut, bahkan kita kehilangan orang-orang terkasih di tengah-tengah keluarga kita. Sungguh hal yang tidak mengenakan di dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat berat yang kita lalui. Puji Tuhan, lambat laun selesai. Kita bisa menikmati ada kebebasan lagi, walaupun masih ada batas-batasnya. Kita tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas. Itu yang utama. Kita masih menggunakan hand sanitizer. Itu yang terjadi. Tetapi kita berbahagia bahwa pandemi berakhir. Pujilah Tuhan. Itu yang seringkali kita ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia memang akan selalu bergoncang, akan selalu bermasalah. Tidak akan pernah ada yang abadi di dunia ini. Akan tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus Kristus. Baik kemarin, hari ini, lusa, ataupun yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya, tetap menjadi satu pribadi yang tidak berubah. Karenanya kita dapat tetap, bahkan harus tetap memuji Allah di keadaan apapun di dalam hidup kita.
pujilah Tuhan. Di samping itu kita juga saling memuji antara anggota keluarga kita. Melalui apa? Teladan tadi, pujilah Tuhan. Kita juga bisa diterapkan di rumah tangga kita bersama anak-anak kita. Misalkan saat kita menyuruh anak kita yang masih SD, tolong dong bersihkan lantainya dengan sapu. Kalau anak kita sudah mulai belajar, jangan lupa kita memuji anak kita itu. Hebat kamu, bersih lingkungannya, nyaman lingkungannya. Itu yang kita ucapkan, kita memuji anggota keluarga kita. Saat anak kita yang ke sekolah, dia laporan nilainya, "Mama, nilaiku 70." Jangan lupa, 70 tetap harus diberi penghargaan. Nilaimu bagus, 70. Saya doakan ya nak, besok nilaimu bisa lebih dari 70. Itulah bagian pujian-pujian di tengah-tengah anggota keluarga kita yang bisa membangkitkan atau di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, jangan lupakan kebaikannya. Masalah dan persoalan setiap hari yang kita hadapi membuat kita itu lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan. Aneh memang, mengapa kita sulit melupakan perkataan orang lain yang kadang-kadang menyakitkan kita. Kita ingat-ingat terus, wah dia itu menyakiti aku. Sulit untuk melepaskan. Tapi kadang-kadang malah firman Tuhan kita lupa. Hari Minggu kemarin firmannya apa ya? Renungan harian kemarin diambil dari kitab apa ya? Kadang-kadang kita lupa. Tetapi yang menyakitkan hati kadang-kadang tidak bisa terlupakan. Kita punya ingatan yang panjang akan kesedihan. Kita punya ingatan yang panjang akan kemalangan. Kita punya ingatan yang panjang akan persoalan dan beban hidup yang kita alami. Akan tetapi, segera lupa akan semua kebaikan Tuhan. Akan semua pertolongan Tuhan. Akan semua pemeliharaan Tuhan. Jalan keluar dan kasih-Nya yang sempurna atas kita. Bapa telah berikan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan kita semua juga yang diberkati Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menyembuhkan segala luka hidup kita. Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur. Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Bapak Ibu, itulah ayat yang diambil dalam Mazmur 103 tadi, ayat 1-5. Sungguh sangat luar biasa. Boleh menguatkan Bapak Ibu dan kami semuanya. Supaya kami tetap memuji Tuhan dan selalu ingat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap saat, setiap waktu, dan dalam setiap kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita hantarkan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Menegur sekaligus mengingatkan kami untuk selalu memuji Tuhan. Demikian pula memuji bersama-sama dengan anggota keluarga dan saling memuji satu dengan yang lain. Kemudian kami harus pula ingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami di hari ini, sepanjang pagi, siang, sore, bahkan jauh malam nanti, ke dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin.